Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haryani CN. Informasi seputar pemakaman. Untuk season kali ini di tanggal 4 Januari 2023, saya akan menginformasikan terkait pemindahan kerangka atau jenazah, alur, proses dan prosedurnya. Oke. Nah, di sini untuk tahap awalnya ini mau pindah kerangka ke TPU atau tanah wakaf. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Jakarta atau luar Jakarta pindahnya, gitu ya. Karena persyaratannya ada perbedaannya, gitu. Kalau untuk di luar DKI, tanah wakaf itu biasanya surat pengantar yang disiapkan dari pengurus tanah wakaf tersebut dan bukan lurah seperti kepala desa mungkin di luar sana, gitu ya. Jadi kalau tanah wakaf biasanya yang memberikan izin pemindahan kerangka itu dari kepala desa atau pengurus tanah wakaf tersebut, gitu ya. Karena salah satu item kelengkapan berkas untuk pindah kerangka ada surat tersebut, gitu. Oke, dimulai dari syarat pindah kerangka terlebih dahulu. Yang pertama sudah pasti KTP ahli waris dan kakak ahli waris yang bertanggung jawab untuk kepengurusan tersebut. Yang kedua, IPTM, surat IPTM kepemilikan dari petak makam tersebut dipastikan aktif karena akan dipindah kerangka untuk domisili surat jalannya, gitu ya, untuk surat keterangan izin jalannya, gitu ya. Nah, terus yang ketiga ya, dipastikan tujuan pemindahan kerangka tersebut, apakah dimakamkan kembali atau hanya sekedar otopsi untuk kebutuhan forensik dan sebagainya. Kalau memang dimakamkan kembalinya kemana? Ke TPU atau ke tanah wakaf. Nah, harus ada surat keterangan dari tanah wakaf tersebut atau dari TPU tersebut bahwa siap menerima jenazah dari TPU asal, gitu ya. Nah, untuk persyaratan itu dilengkapi, dibawa ke TPU untuk surat pengantar. Setelah petugas administrasi memberikan surat pengantar untuk ke PTSP kelurahan, keluarlah surat izin angkat dan angkut kerangka atau jenazah. Nah, setelah mendapatkan surat tersebut, baru bisa pelaksanaan koordinasi dengan tim gali. Kapan mau waktunya, pelaksanaannya, jamnya, gitu ya. Itu disesuaikan. Nah, biasanya H-1 koordinasi lebih lanjut diskusi dengan tim gali agar pada saat hari H semua disiapkan, semuanya ready, gitu ya. Nah, setelah H-1 datang ke kantor untuk penggalian pindah kerangkanya, maka apa saja yang disiapkan oleh pihak keluarga untuk membawa kerangka atau jenazah tersebut. Oke, di sini saya jelasin. Yang pertama adalah persiapkan kurang lebih sekitar 1-2 meter kain kafan untuk dilubatkan kembali, dilapisi kembali tulang atau kerangka jenazah tersebut. Yang kedua, tempat untuk menaruh tulang atau kerangka jenazah tersebut. Misal kontainer plastik boleh, peti kecil juga boleh, atau kalau memang sudah lama pemakamannya hanya tinggal tulang belulang yang sedikit, bisa pakai koper, gitu ya. Nah, setelah tempat tersebut, teknisnya yang ketiga adalah boleh pakai ambulan, boleh pakai kendaraan pribadi, bebas
maunya keluarga gimana. Kalau memang mau pakai kendaraan pribadi, paling tidak ada surat izinnya dari PTSP kelurahan yang diurus sebelumnya gitu ya. Nah, jika memang perginya keluar kota dan memakai transportasi umum, ada baiknya dibicarakan di PTSP kelurahan agar disiapkan surat izin jalannya gitu ya. Nah, setelah 3 item tersebut, apa hal lainnya gitu ya. Nah, otomatis surat IPTM di TPU asal itu akan nonaktif karena sudah dipindahkan. Nah, petaknya itu kosong, kepergunaannya untuk siapa, untuk apa. Nah, itu sesuai dengan kebijakan pimpinan di TPU tersebut. Ada yang digunakan untuk jenazah baru sesuai atensi dari pimpinan. Ada juga yang digunakan untuk menanam pohon pelindung, tergantung dari kebijakan pimpinan masing-masing gitu ya. Nah, setelah petak makam itu kosong, tidak bisa pihak keluarga yang sudah pindah mengklaim bahwa itu petak keluarganya, tidak bisa, karena dia sudah mencabut resmi izinnya, izin sewanya, dan dikembalikan ke Pemda DKI. Nanti sebelum pembuatan surat izin angkat dan angkut kerangka, biasanya petugas administrasi dari TPU asal yang akan dipindahkan tersebut, dia akan memberikan surat keterangan pernyataan bahwasanya tidak akan menuntut ketika petak tersebut dikembalikan ke Pemda. Itu ada bermaterai gitu ya. Jadi keluarga lain tidak bisa mengklaim, anggota keluarga lain maksudnya tidak bisa mengklaim bahwa petak tersebut masih milik keluarganya gitu ya. Nah, setelah pindah, apa saja yang boleh dibawa dari TPU? Oke, di sini saya jelaskan bahwasanya ketika pindah kerangka, aksesoris di lapangan boleh dibawa. Misalnya Nissan atas nama si Pulan yang dipindah kerangka itu boleh dibawa untuk di tempat pemakaman yang baru, di TPU baru atau di tanah wakaf yang baru. Itu hak keluarga gitu ya, karena ditinggal pun tidak digunakan dengan yang baru, tidak digunakan oleh pihak TPU, jadi silahkan dibawa. Untuk nisannya boleh gitu ya. Nah, jika ada bangunan makam dan keramik, plester atau bangunan lainnya, itu kita hancurkan dan memang kita ratakan gitu ya. Jadi memang aturannya sudah tidak boleh ada bangunan makam. Momennya ketika pindah kerangka atau ketika pemakaman itu kita hancurkan dan kita seragamkan, karena memang sesuai dengan ketentuan Pemda saat ini hanya rumput dan nisan saja.